Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dengan NPM 205010024, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Dahlia Rineva SPD MPD dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat sehat yang telah diberikan pada kita semua. Salawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan mulia kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang memberikan contoh suri teladan yang baik bagi umat manusia, sehingga saya dapat berdiri dan menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba. Para teman-teman yang saya hormati, narkoba ini sudah menjadi momok menyeramkan bagi bangsa dan negara, sehingga tujuannya ialah agar kita dapat memutuskan rantai kasus penyalahgunaan narkoba yang membawa pengaruh buruk baik bagi diri secara individu, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Pada tahun 2019, diperkirakan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia menjadi 1,8% atau setara dengan 3,41 juta jiwa. Sementara itu, prevalensi dunia pada tahun 2022 ini naik menjadi 1,95%. Angka tersebut merujuk pada masyarakat secara nasional. Hal ini menunjukkan pengguna narkoba terbilang cukup besar. Tak bisa dipungkiri, bersumber dari riset medis, jika beberapa jenis narkoba memang memiliki manfaat untuk digunakan membantu meredakan rasa nyeri dan menjadi pilihan terakhir pengobatan pada penyakit tertentu. Selain itu, ada juga narkoba yang pastinya dalam kadar tertentu berguna untuk mengobati depresi dan berbagai obat bius dalam bidang medis, dengan pengawasan lembaga secara legal dan teruji keamanannya. Namun, dari sejumlah manfaat yang ditawarkan, jangan pernah sekali-sekali kita tergiur mencoba menyalahgunakan narkoba, kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Adapun alasan atau kedok seseorang yang terlibat kasus narkoba, diantaranya ingin menikmati rasa gembira dan tenang, tampil lincah, menambah stamina, sekaligus mengusir rasa sedih dan malas, ikut pergaulan kekurangan ekonomi, ingin dipandang keren, dijebak, diancam, dan bahkan tergoda untuk mencoba-coba dan sebagainya. Padahal, efek narkoba hanya sementara. Itulah mengapa berpotensi adanya efek kecanduan. Tak hanya itu, penyalahgunaan konsumsi narkoba yang dapat menimbulkan bahaya lain seperti keseimbangan elektrolit berkurang sehingga kekurangan cairan atau dehidrasi. Jika kecanduan konsumsi narkoba ini, tubuh akan mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada. Mengganggu fisik, pengguna seperti kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh. Selain itu, mengganggu psikis seperti halusinasi, kurangnya rasa percaya diri, sering gelisah, dan antisosial. Maka dari itu, banyak korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami depresi, halusinasi, dan cenderung menyakiti diri sendiri. Dapat informasi dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menilai remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba mengingat angka coba pakai yang cukup tinggi, yakni 57% dari total penyalahgunaan narkoba. Komisioner KPAI pada 2021 ini juga menjabarkan 82,4% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Ditunjang juga dengan hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkotika. Angka ini sudah dapat cukup menjadikan bukti Indonesia sedang darurat dari narkoba. Para teman-teman sekalian yang saya cintai,
Jika sudah begini, lantas bagaimana yang kita perlu lakukan? Salah satu upaya dari pihak BNN yang memang diberikan amanah untuk menangani masalah narkoba menggalakkan sosialisasi P4BN yang merupakan singkatan dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. P4GN ini adalah sebuah program yang dicetuskan BNN dan menggandeng berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia untuk terus-menerus meningkatkan kepedulian masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Langkah positif yang bisa kita lakukan selain mengikuti aksi P4GN yaitu dengan mulai mencari informasi penting tentang narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Di sisi yang sama, semua pihak dirasa perlu untuk berpartisipasi dalam kampanye anti narkoba dan hati-hati memilih lingkungan pergaulan serta apabila bersinggungan dengan pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba. Bila terjadi atau bertemu dengan hal yang demikian, hendaknya ditangani dengan menerapkan aksi P4GN yang tepat. Bukan justru, melainkan aksi P4GN, yaitu pilih kasih dan persengkongkolan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Karena sejatinya penyalahgunaan narkotika dapat merugikan tubuh, baik jiwa, raga, maupun akal. Tindakan ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan harus dijauhi. Mari bersama-sama jalin solidaritas untuk menerapkan P4GN mulai dari hal-hal di sekitar kita untuk dampak yang lebih besar. Jauhi narkoba, jangan sampai penyesalan tiba. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucapan dan tindakan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.